Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi na'madu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluna la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'adil la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Semasa Rasulullah SAW masih hidup, ditanya oleh seorang sahabat, mungkinkah seorang mukmin itu pengecut? Lalu jawab Rasulullah, mungkin. Mungkinkah seorang mukmin itu bakhil atau kikir? Jawab pula Rasulullah, mungkin. Kemudian si sahabat itu bertanya lagi, mungkinkah seorang mukmin itu pendusta? Rasulullah menjawab, tidak. Ulama besar dari Universitas Al-Azhar Kairo, almarhum Syed Sabiq, yang menukilkan hadis ini dalam bukunya Islamuna, menjelaskan bahwa iman dan dusta itu tidak bisa berkumpul dalam hati seorang mukmin. Dusta itu dikonstatir oleh Rasulullah merupakan salah satu dari 3 ciri munafik, di samping 2 ciri lainnya, yaitu ingkar janji dan menyelewengkan amanah. Islam tidak akan tumbuh dan berdiri kokoh dalam pribadi yang tidak jujur. Kita baca sejarah Nabi Muhammad SAW, selama 40 tahun beliau menjadi pribadi yang jujur lebih dulu, hingga digelari Al-Amin. Baru kemudian diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan Islam kepada umat manusia. Dalam satu hadis diceritakan bahwa pada suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dan mengajukan pertanyaan, apakah perbuatan yang harus dilakukan untuk bisa masuk surga, dan apa pula perbuatan yang menyebabkan seseorang itu masuk neraka? Lalu Rasulullah itu menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, alaikum bisyadaqi fa inna syadaqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yatahar rasidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadiba fannal kadiba yahdil fujur wa innal fujura yahdi ilan nari wa ma Rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadziban. Berpegang teguhlah kepada kejujuran. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Dan seorang yang senantiasa berkata benar dan jujur akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang benar dan jujur. Jauhilah dusta. Sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu melemparkan seseorang ke dalam neraka. Dan seseorang yang sering berdusta akan tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perubahan nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini tanpa disadari, gambaran kita seringkali menyaksikan dan mungkin pernah mengalami betapa sikap istiqomah mempertahankan sikap hidup yang hanif atau bersih, lurus dan jujur. Di tengah pengaruh lingkungan yang memberi peluang untuk berlaku tidak jujur dipandang orang sebagai tindakan mempersulit diri, bahkan mempersulit orang lain pula. Tetapi jika direnungkan, berpaling dari kejujuran itulah tindakan menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Tatkala kejujuran ditinggalkan, yang merajalela adalah dusta dan kebohongan. Sebuah kebohongan tak bisa ditutup kecuali dengan kebohongan pula. Dan begitulah seterusnya sehingga melahirkan lingkaran kebohongan. Karena itu, Islam memandang dusta adalah induk dari berbagai dosa.
integritas pribadi sebagai muslim akan jatuh ketika seseorang tidak bisa menjaga kejujuran, tidak konsisten antara keyakinan, ucapan, dan pengalaman. Sebenarnya masih banyak orang-orang baik dan jujur di negeri ini, tetapi mereka kebanyakan pada posisi silent minority. Dalam hal ini kita khawatir Indonesia tengah meluncur masuk kategori negara yang disebut Zero Trust Society. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, krisis kejujuran menjadi penyebab suburnya praktik korupsi, kolusi, dan manipulasi yang menggerogoti kehidupan bangsa dari hulu sampai hilir. Karena kemahiran membuat lingkaran kebohongan, maka perbuatan korupsi, kolusi, suap, dan manipulasi makin merebak dan sulit dibuktikan. Kebohongan tidak jarang membuat campur aduknya antara yang hak dan yang batil. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, jika kita mau membenahi moral hazard para pengelola negara dan masyarakat yang semrawut, maka langkah pertama adalah membudayakan kejujuran, serta meluruskan kesalahan berpikir yang melahirkan kecenderungan melakukan pembenaran atas suatu perbuatan yang tidak benar. Untuk memulihkan kredibilitas birokrasi pemerintah yang menyandang citra negatif di mata masyarakat, harus dimulai dengan penegakan kejujuran, hingga hal itu menjadi kesadaran kolektif. Kalau dibayangkan beratnya memperbaiki sistem yang besar dan kompleks, maka tidak seorang pun akan sanggup melakukannya. Tapi, berangkatlah dari satu prinsip, yaitu lakukan apa yang kita bisa. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tegakkan budaya hanif dan sidik di semua bidang kehidupan. Di antaranya meliputi niat lurus, berpikir lurus, bicara benar, sikap terpuji, dan perilaku teladan. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesempurnaan budi luhur manusia memberi petunjuk sebagai berikut. Berbuatlah di tempat saudara, saya juga melakukan hal yang sama. Semoga khutbah pada hari ini dapat menjadi bahan renungan dan introspeksi diri untuk senantiasa jujur dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Sebagai penutup, mari kita renungkan makna firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.